catatan besar yang saya dapatkan dalam perjalanan ini juga, yang kita lihat itu tidak berkesinambungan. Berhenti pada pejabat itu, setelah itu bikin yang lain. Itu lemahnya kita. Ini satu catatan, kalau mungkin zaman saya SMP, saya sudah kenal juga yang namanya Nusa Penida toh di Bali. Setelah saya melihat, waduh indah. Tapi ada catatan kecil yang saya harus juga mungkin ceritakan sama teman-teman kalau kemudian ada yang bertanya, infrastruktur yang memang untuk menuju ke sana itu ya, terlalu lama untuk diperbaiki atau direnovasi. Dari cerita kecil menjadi besar, perjalanan wisata jelajah Nusantara selama 115 hari keliling Indonesia dengan apa, bagaimana perasaannya, lalu apa yang dilihat, kesannya, sesuatu yang mungkin kesel, happy, kita akan ngobrol langsung bersama sahabat saya, Irjen Purnawirawan Puji Hartanto. Apa kabar Mas Puji? Alhamdulillah sehat. Waduh ini sebaliknya luar biasa gimana? Ini. Sehat-sehat Mas. Terima kasih semua nih, waktunya nih ya luar biasa ya. Saya yang terima kasih. Jadi ini saya nggak nyangka gara-gara wisata jelajah Nusantara terus ketemu sama Mas Jimmy ya. Jadi gimana Chief ceritanya kok bisa dari catatan kecil menjadi besar, keliling Indonesia 115 hari? Ya kalau boleh dikatakan tadinya tidak catatan kecil jadi besar, itu setelah di jalan ya. Oke. Jadi awal mulanya saya terinspirasi dengan seorang sahabat saya juga. Seorang jenderal, mantan kepala staf Angkatan Darat. Oke. Nah dia cerita, saya pernah ke Jawa, ya, tapi dengan istri sama supir, terus kemudian saya berhenti di setiap masjid, ya kan? Terus kemudian di situ jauh tidak menyampaikan siapa saya dan sebagainya, ya apa yang kita miliki, kita berbuat dengan sesama, terus sampai di ujung Jawa, nah itu. Jadi Pulau Jawa itu beliau lalui, nah, inspirasi itulah yang membawa saya terus kemudian wah. Ntar kalau udah pensiun, saya juga pengen seperti itu. Nah, tapi saya pikir saya harus siapkan betul-betul karena rencananya jelajah wilayah Nusantara. Wow. Itu pertama awal mulanya. Jadi 115 hari ya? Ya, 154 hari, ya? 15 hari ya. Dengan mobil, motor? Ya, tadi ini seru nih guys. Dengan mobil camper van, yaitu basicnya Toyota HS, ya kan, 2016. Saya persiapkan kurang lebih 2 bulan, dimodifikasi menjadi camper van. Jadi situ ada toilet, ada dipan untuk tidur, kemudian ada untuk masak-masak kecil, ada microwave, ada kompor, ya, ada tempat pemanas dan wastafel itu. Itu kendaraan yang kita siapkan. Wow, saya lihat kan ya Pak Puji dari buku cerita pendeknya lah ya, wisata jelajah Nusantara. Saya lihat motivasinya, pokoknya capek berhenti tidur di masjid atau mau meninjau keliling seluruh masjid di Indonesia. Gimana pengalamannya? Seorang jenderal nih guys ya, tidur di emperan masjid atau dalam masjid. Gimana cerita Chief? Ya, jadi seperti yang tadi saya sedikit sampaikan, kita nggak mau melaksanakan kegiatan itu tanpa ada satu misinya. Oke. Ya. Nah, jadi tujuannya apa sih kita mau wisata jelajah Nusantara? Jadi ada 3 misi yang saya inginkan dan itu harus tercapai. Ya, setelah saya konfirmasi dengan istri dan kemudian siapkan supir, mobil udah siap. Jadi 3. Yang pertama itu Mas Jimmy, yaitu tujuannya atau misinya kita safari masjid. Safari masjid. Seluruh Indonesia nih ya. Ya, yang kita akan lalui. Nah, apa itu safari masjid? Ya, seperti kita di Muslim, bagaimana kita pada saat kita jalan, kemudian waktu sholat 5 waktu kita berhenti. Wow. Sehingga kita tepat waktu sholat berjamaah dan di masjid. Itu sesuai dengan ajaran Rasulullah.
Oke. Itu kita lakukan ya untuk apa yang menjadi tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah silaturahmi, ya kan? Nah, jadi silaturahmi itu bagi kita lah sama ya. Jadi betapa hebatnya silaturahmi itu ya, dari mulai kita mungkin temu teman kecil sampai dengan yang mungkin sudah ya semasa-masa kita ini udah mungkin senior, ya kan, udah lupa mungkin siapa kamu kan. Nah, bahkan sampai dengan ada yang baru ketemu, itu luar biasa manfaat dari silaturahmi. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiganya adalah tadabur alam. Tadabur alam itu maksudnya bagaimana Sang Pencipta, ya Tuhan Yang Maha Kuasa, itu menciptakan alam lingkungan, baik itu tumbuh-tumbuhan, alam yang kita nikmati begitu indahnya, ya kan, matahari, bulan, bintang, ya. Itu kita resapi keindahan itu sehingga kita punya rasa bagaimana mensyukuri itu. Nah, 3 itulah ya tujuannya yang harus saya lakukan dan saya niati dengan ikhlas, ya Tuhan insya Allah akan berikan. Jadi selama 115 hari ya, Hari. Pak Puji ya. Ya. Apa sih setelah keliling semua sebagian besar masjid lah gitu ya di Indonesia, ada nggak pengalaman spiritual yang dialami? Ya, saya sebetulnya menceritakan ini juga mungkin kekurangan saya, kelemahan saya pada saat itu ya. Pasti Mas Jimmy tahu ya, semua orang tahu di Bali, tahu juga pasti Bali itu terkenal Kute. Iya. Saya pasti kalau ke Bali itu ya nggak jauh dari Kute. Tapi sampai dengan saat sebelum saya melakukan wisata jelajah Nusantara ini, tidak pernah tahu kita di Kute itu ada masjid. Wow, oke. Nah, pada saat kita sampai di Kute, ya alhamdulillah ya, saya diberikan petunjuk oleh Yang Maha Kuasa, lihat sebelah kanan, ternyata itu ada masjid. Masjidnya terlihat jelas tulisannya, Masjid Nur Hasanah. Sampai saya bilang ke Ma istri, nanti kita sholat subuh di masjid itu. Nah, akhirnya kita laksanakan lah subuh itu, sholat di masjid itu. Wow. Ada 2 hal yang bagi saya agak ya merasa bagaimana ya, haru ya pada saat itu. Ternyata pemilik masjid itu adalah seorang ibu ya, dia mu'alaf ya, anaknya 3, di antara yang 1 itu adalah polisi aktif pangkat jenderal. Dan saya kenal ternyata. Oh gitu ya, waduh. Kemudian saya besoknya komunikasi dengan putranya, ya mohon doanya jenderal gitu aja. Sampai juga saya di Flores bagian utara. Karena kita sampai di Flores. Iya. Tidak disangka, tidak diduga, tiba-tiba saya berhenti di satu tempat. Ternyata situ ada seorang polisi. Saya lihat siapa, ternyata dia Kapolsek, saya perkenalkan diri. Ternyata dia sedang ingin melihat situasi karena dia baru Kapolsek di situ. Ternyata masjid itu masjid kuno. Oke. Jadi masjid itu abad ke-16 sudah ada, ya kan, dibangun oleh salah satu ya katakanlah pembawa penyebar agama Islam pada saat itu namanya Masjid Kuno Bayan Belek. Tahun berapa itu ya Pak Puji? Ya, kalau abad 16 berarti 1600-an ya. Bayangkan. Oke. Wow. Bisa dibayangkan masjid itu ya lantainya masih tanah. Kemudian dindingnya hanya masih pakai kayu, ya bambu. Atapnya atap sirap yang juga dari bambu. Nah, ada yang luar biasa saat itu juga saya tidak habis berpikir. Kita tidak boleh masuk dan di dalam itu gelap. Kita hanya boleh ngintip-ngintip. Ada yang sudah rusak-rusak. Ya, saya ambil kamera handphone saya coba foto. Hasilnya ternyata apa, Mas Jimmy?
Jadi kelihatan terang benderang di dalam masjid itu. Apa yang ada di situ? Sebuah beduk yang jelas terlihat. Real tuh. Real itu. Wah, oke. Ya, mungkin saya punya juga dokumentasinya, bisa nanti diperlihatkan. Oke. Jadi Pak Puji pengalaman 115 hari ya. Jadi rata-rata satu hari itu berapa kilometer? Satu hari tidak terlalu jauh, hampir boleh dikatakan dari sini sampai dengan Semarang lah ya. So, Sekitar 500 meteran. sekitar 300-an kilometer. Iya. Ya kan? Nah, kita potong dengan kita banyak istirahat, kemudian kita menikmati keindahan. Kalau kemudian kita belum cerita di satu cerita Indonesia ini tentang keindahan itu. Karena Pak Jimmy belum tanya kan, saya belum ngomong dulu. Jadi ada pengalaman ninjau atau tidur di masjid-masjid ya. Ya. Jadi dari semua itu pasti kan namanya wisata jelajah Indonesia. Seperti kita mau wisata mau jalan-jalan. Pengalaman apa yang terbaik di Indonesia sendiri? Yang terbaik dalam arti apa nih? Keindahan? Keindahan, manusianya, makanannya. Ya, kalau tadi lihat dari semacam misinya, kan 3 tadi. Yang safari masjid, kemudian kita silaturahmi, dan kemudian tadabbur alam. Nah, tadabbur alam berkaitan dengan keindahan dari Sang Pencipta. Nah, itu mau saya ceritakan dan mungkin bolehlah nanti kalau ada yang mungkin bisa mendengarkan atau melihat satu cerita Indonesia ini terus kemudian sama dengan pengalaman saya, yuk ketemu saya. Wah. Ya. Silakan ya. Kalau kita sudah pernah melihat yang namanya matahari terbit atau disebut sunrise, atau kita melihat matahari tenggelam atau sunset, atau bulan purnama yang sangat indah. Saat itu saya berada di Jembrana, Bali. Dan kemudian pada saat malam itu saya melihat bulan purnama. Begitu indah, begitu cantik ya. Nah, itu malamnya. Paginya saya, Pak Jimmy, di satu tempat itu namanya di Pantai Karangsewu, Jembrana. Apa yang terjadi di sana? Pagi itu matahari mulai agak bersinar, warnanya orange. Di ufuk barat itu bulan purnama yang bulat itu mau tenggelam. Sehingga pada saat yang bersamaan dengan itu, waktu yang sama dengan itu, di tempat yang sama itu, saya melihat ke kanan matahari mau terbit, saya melihat ke kiri bulan purnama akan tenggelam. In one spot. Satu spot, hari yang sama, jam yang sama. Nah, dokumentasinya ada. Nah, makanya kalau memang ada teman, ya, saudara-saudara kita yang pernah melakukan itu, ayo kita ketemu. Ya, di mana Bapak ketemunya, Ibu ketemunya? Kalau saya di situ, Jembrana, kemudian itu ada di Karangsewu. Ya, nah itulah ya salah satu yang saya rasakan begitu indahnya, begitu Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa. Ya, itu dari sisi keindahan. Ya, ada yang luar biasa juga. Kalau orang sudah pasti banyak yang tahu ya tentang bagaimana itu Raja Ampat. Nah, saya sampai di sana juga. Sampai di Sorong, di istilahnya kepala burungnya Irian, ya kan, Papua. Nah, saya sampai di situ. Di Sorong, kemudian yang bisa dieksplor itu adalah Raja Ampat. Saya sampai di Raja Ampat. Itu luar biasa Raja Ampat memang. Tapi ya mungkin kalau dilihat dari berkaitan dengan masalah ya mungkin mohon maaf ya ongkos sangat mahal memang untuk menuju sampai di sana. Raja Ampat khususnya ya. Iya. Jadi dari pengalaman itu ya Pak Puji ya sudah pasti ada dukanya nggak? Ban meletus atau? Nah, pertanyaan tadi saya jawab 2 kali ban saya meletus. Iya. Nah, gara-gara apa? Nah, ini yang perlu menjadi catatan besar. Kalau tadi catatan kecil, biasa lah ban meletus. Tapi itu harus jadi besar bagi ya stakeholder atau pemangku kepentingan untuk supaya bagaimana itu tidak terjadi. Nah, saat itu
kejadian menuju Toraja. Jadi jalan Berliku naik malam hari, antri. Nah, biasa kalau di tempat antrian malam hari itu truk, bus, ya, mobil-mobil besar itu pasti bantuan dengan ganjel, pakai batu sembarangan. Nah, dengan dia diganjel setelah jalan itu si batunya nggak diambil lagi, nggak dipinggirkan lagi, berada di tengah jalan. Di tengah jalan kita jalan nginjek batu itu, ya, batu yang mungkin tajam, pas ban depan itu kena, ya pas meletus, langsung sobek gitu banyak. Wow. Itu satu habis, ya, kita perbaiki sebentar selesai. Ya, ternyata 2 kali saya alami itu. Itu yang saya rasakan ya apa ya, ada hal yang negatif. Yang kedua dari Jambi mau ke Palembang, nah, jalannya relatif mungkin pada saat itu mungkin berlubang ya biasa lah. Tetapi pas saat itu ninjek ya, lubang yang mungkin dalam, tajam, pecah lagi. Pak Puji ini kan pengalamannya selain wisata jelajah Nusantara ya, tapi pengalaman gimana nih seorang jenderal, polisi, pensiun dari anggota Kompolnas 2019-2024. Ya. Berapa kali Kapolda Pak Puji? 2 kali, 3 kali ya? Alhamdulillah 2 kali. 2 kali di Kapolda, Kepri sama di Sulawesi Selatan, Wakapolda di Banten, segudang Piagam Muri ya. Bisa ceritakan gimana sih pengalaman, apakah karena penasaran dari seorang jenderal, saya ingin tahu seluruh Indonesia, ceritakan pengalaman dikit. Ya, Pak Puji gimana? tentunya dari berangkat pengalaman itu pastinya ya banyak ya, apakah itu senior, teman saya yang satu liting, bahkan yang junior ya, punya pengalaman masing-masing. Nah, saya mungkin sedikit tadi agak ingin saya sampaikan ke Pak Jimmy, ada hal yang mungkin satu dari perjalanan itu, yang kemudian saya sebagai oleh-olehnya luar biasa. Itu oleh-oleh saya dibawain sama teman itu, bentor itu becak motor ya. Saya karena waktu itu saya ngomong ini oleh-oleh bentor ya. Iya, saya pikir becak motor. Becak motor. Karena terkenal kan itu di Siantar, itu udah terkenal. Dulu kan motornya dari Norton ya, Ducati segala macam. Nah, itu adanya tapi di sebelah kiri. Nah, kemudian ada lagi di Makassar juga itu ada di sebelah kiri. Nah, di Gorontalo itu di depan. Dan di antara bentor-bentor yang ada, Gorontalo lah yang saya anggap bentornya itu paling oke, kekinian. Karena sudah dimodifikasi, sudah pakai body kit. Ada lampunya, ada kelas segala macam. Nah, tapi bagi saya seorang yang tadi Pak Jimmy sampaikan ya pengalaman di dunia kepolisian, rasanya saya mesti harus melakukan sesuatu. Nah, pada saat waktu itu saya sudah lakukan waktu saya Kapolda di Sulawesi Selatan tentang bentor itu. Bagaimana itu harus aman, bagaimana itu harus sesuai dengan aturan. Nah, kita buat FGD dan sebagainya. Tapi waktu itu sempat diprotes, diunjuk rasa sama teman-teman bentor itu, dipikir mau dihapuskan. Saya bilang enggak, saya justru ingin kalian bapak-bapak ini kita selamatkan. Akhirnya FGD selesai, kita kirim ke Kementerian Perhubungan saat itu, Dirjen Perhubungan Darat. Nah, sudah cerita itu, entah mau diapakan, tapi tidak ada kelanjutannya. Tahu-tahu saya jadi Dirjen Perhubungan Darat, itu benda itu buku laporan itu masih ada. Gak pernah dipakai tapi? Tidak pernah dipakai, akhirnya saya coba ayo kita bagaimana ini untuk menyelamatkan saudara-saudara kita, ini kebutuhan memang diperlukan oleh masyarakat, ya kan, harus aman dan sebagainya. Dulu ingat waktu zamannya gubernurnya Pak Ali Sadikin saja, itu dilarang. Dulu namanya helicak, mungkin Pak Jimmy pernah dengar. Iya. Helicak aja itu dilarang karena pengemudinya di belakang, penumpangnya di depan. Bahaya, padahal helicak udah bagus itu. Kayak helikopter, udah aman, tapi waktu itu pemerintah DKI nggak boleh. Nah, tapi di jauh di sana, Sulawesi Utara, itu banyak sekali. Nah, pastinya catatan yang jadi besarnya itu bagaimana itu bisa kita amankan, bisa kita bantu mereka untuk jalannya bisa untuk keselamatan itu sih. Sehingga akhirnya saya memang bawa itu bentor itu, kemudian nanti akan kita coba diskusikan bagaimana ini bisa menjadi suatu hal yang lebih safety dipakainya. Nah,
kembali tadi pertanyaan Pak Jimmy tentang setelah tugas saya jadi polisi, kemudian di Perhubungan Darat, kemudian jadi Kompolnas. Iya, iya. Ya saya sih tugas air mengalir saja Pak Jimmy. Artinya apa yang kita dapati di situ kita lakukan dengan keikhlasan kita. Kita bagaimana bekerja, tentunya dengan bagaimana kita kualitas dalam bekerja. Jadi 2 hal aja itu yang saya lakukan, ikhlas sama kualitas. Insya Allah semua akan berjalan dengan lancar. Ya alhamdulillah, jadi saya juga tidak tipikal orang yang mau nabrak sana nabrak sini. Ya bisa saja sebetulnya kan, kalau kita mujuk sana, kita tabrak sana, nah kita dapat. Tapi mungkin itu tidak ada dalam diri saya sehingga ya itulah yang terjadi. Saya jadi Kapolda di Sulawesi Selatan baru 1 tahun, kemudian diminta oleh Kapolri saat itu berkenan kalau mungkin diikutkan dalam seleksi di Dijen Perhubungan Darat. Saya bilang siap kalau dia perintah. Akhirnya pada saat itu seleksi dan saya ditunjuk jadi Dijen Perhubungan Darat. Nah, jadi pengalamannya jelajah wisata jelajah Indonesia sebelumnya di dalam kepolisian. Saya dengar anggota Kompolnas ya, Pak Puji ya, lalu menjadi 2 kali Kapolda, sekali Wakapolda gitu ya. Jadi pengalaman apa yang sangat menarik selama menjadi Kapolda, Chief? Selain memberikan tilang kepada Jadi pengalaman yang saya rasakan ya, bagaimana memang kita harus bisa melayani masyarakat dengan hati ya. Saya begitu jadi Kapolda di Kepri itu 2 tantangan besar. Yang pertama adalah bahwa Kepulauan Riau itu adalah daratannya mungkin banyak orang yang tidak tahu. Ya, lebih luas lautannya daripada daratannya. Hanya 3% saja daratannya itu. Gitu ya, jadi 97% itu adalah lautan. Artinya pergerakan manusia itu dari pulau ke pulau. Nah kalau dari pulau ke pulau pasti harus safety-nya, perahunya, ya, kapal nelayannya dan sebagainya. Setelah saya melihat data itu ternyata banyak korban ya nelayan yang kemudian hilang atau kecelakaan laut pada saat itu juga saya pas lagi di sana, yang namanya life jacket, ya, pelampung itu sama sekali tidak diperhatikan. Sehingga saat itu saya coba inisiasi, saya lapor ke Kapolri, Kapolri mendukung, ya, kita bagikanlah ya, nelayan, kemudian di kapal-kapal itu life jacket. Sehingga akhirnya pada saat itu ya, kita coba komunikasi dengan Muri, ya memang belum ada. Nah, mendapatkanlah situ pembagian life jacket terbanyak ya gratis yang diserahkannya oleh Kapolri pada saat itu. Jadi mendapatkan penghargaan Muri dari sisi life jacket. Ya terbanyak. Untuk keselamatan masyarakat di laut. Ya harapan kita, saya kan nggak mungkin terus jadi Kapolda dari situ. Nah harapan kita selalunya itu dipelihara, dilanjutkan, ditingkatkan. Catatan besar yang saya dapatkan dalam perjalanan ini juga, yang kita lihat itu tidak berkesinambungan. Berhenti pada pejabat itu, setelah itu mungkin yang lain. Itu lemahnya kita. Jadi makanya saya katakan coba kita buat catatan kecil jadi besar. Jadi apa yang kemudian kita tadi itu sudah buat, nah, tidak berkelanjutan, tidak berkesinambungan. Satu, yang kedua perawatan. Kita lihat, wah bagus awalnya, sekarang tidak terawat. Sayang kan? Nah itu. Nah, masih tadi kembali catatan tadi kalau beliau Pak Jimmy sampaikan jadi waktu Kapolda. Ya bagi saya sendiri ada hal yang mungkin bagi saya dan keluarga. Ya itulah kebanggaan saya. Ya saya begitu jadi Kapolda Kepri diminta untuk bisa menerima sebagai tokoh masyarakat yang mendapatkan gelar adat di
kerapatan adat Melayu. Jadi dapat Gelar. adat berapa biji itu Pak Puji sendiri? Ya alhamdulillah sih saya dapat 2 pada saat saya jadi Kapolda. Setiap jadi 2 ya? Kapolda, Wow. 2. Satu saya di Kepri di Batam itu mendapatkan gelar yang namanya Datuk Sri Wangsa Jaya. Jadi jelek-jelek gini Datuk. Iya, iya. Nah sampai di Sulawesi Selatan, saya Kapolda ke Sulawesi Selatan. Nah, saya mendapatkan gelar I Mapaleva Karaeng Rupa. Itu gelar saya. Wah, Nah, jadi pengalaman dari kepolisian, lalu Dirjen Perhubungan sampai jelajah Nusantara ini, dari pengalaman itu saya dari pengalaman semuanya Pak Puji, saya lihat apa sih yang dari sisi sosialnya yang Indonesia ini bisa dibanggakan sendiri? ya, yang jelas kaitan dengan satu permasalahan komunikasi ya. Kegiatan sosial itu bisa terbangun karena komunikasi. Nah, komunikasi itu memang perlu ya, dan ternyata ya setelah kita komunikasi rasa sosial itu bisa muncul. Saya ingin agak haru menceritakan ini karena rasa sosial tadi bukan datangnya dari saya, tapi justru dari orang itu. Ini pengalaman dari catatan kecil menjadi besar tadi, wisata jelajah Nusantara. Iya, iya. Jadi pada saat saya di kapal, ya pada saat itu akan menuju ke Labuan Bajo, saya biasalah ya silaturahmi, berkenalan sama orang penumpang, ya kan. Akhirnya ada interaksi, mau bersilaturahmi ngobrol. Di akhir saya diminta sampai di Labuan Bajo itu mampir di rumahnya. Wow. Mampir di rumahnya, saya juga ikut saja. Ya, siapa dia? Saya juga seperti tadi air mengalir, saya ikuti saja. Ada satu yang menarik. Begitu dia pengen menjemput saya pikir jemput pakai mobil, pakai apa? Cuma pakai sepeda motor. Dia ngawal, begitu dikawal di depan, dia berhenti, Pak, Bapak terus aja katanya. Kenapa? Saya lewat jalan lain. Loh, gimana saya nggak tahu nanti. Enggak, karena di depan ada polisi lalu lintas. Nah, motor saya nggak pakai kaca spion. Jadi takut nanti dia ditangkap. Nah, lebih baik saya cari jalan lain. Oke, saya jalan terus. Saya jalan terus, ketemulah di satu tempat, ketemu lagi, sampailah di ujung, nggak tahu di mana tempatnya, waktu kurang lebih 1 jam. Ya, saya agak terenyuh waktu itu. Rumahnya mana? Saya bilang nggak ada kalau rumah. Rupanya rumah itu belum jadi, ya, nah, belum jadi rumah itu. Pagi itu kita mau disuguhi katanya makan pagi. Makan di mana? Saya nggak disuruh masuk lagi ke rumah itu. Taunya ada di situ semacam apa namanya gazebo ya, gazebo diamparin sama tikar. Oke Pak, kita duduk di sini, kita duduk di sini. Oke, kita tunggu sebentar. Nggak lama seorang ibunya keluar bawa rice cooker. Ya, kalau saya katakan rice cooker ya bukan baru, ya mungkin Pak Jimmy juga tahu lah rice cooker. Terus kemudian nggak lama seekor ayam bakar yang sudah panggang. Satu ekor. Disitulah diletakkan. Ayo kita makan sama-sama. Iya, iya. Waduh. Wow. Di situ rasanya saya, waduh hebat sekali nih Bapak itu. Ya. Iya. Nah itulah satu aktivitas sosial yang saya rasakan dari person pribadi per orang. Itu kan rasa sosial, dia ingin menyuguhi ya seorang mungkin saudara, teman dan sebagainya, tanpa memikirkan siapa saya pada saat itu. Wow, 115 hari membawa sebuah kenangan tersendiri lah Pak Puji ya. Baik itu positif, negatif, dalam arti kurang happy gitu, ya kecelakaan, accident maksud saya, bannya dan sebagainya ya. Jadi kalau melihat Indonesia sendiri, kan jelajah wisata jelajah Indonesia. Bagaimana menurut pengalaman daripada seorang Jenderal Puji Hartanto setelah keliling Indonesia ini,
ceritakan apa yang dibanggakan tentang Indonesia sih. Ya, sebetulnya kalau kita berdasarkan cerita-cerita saja, kita sudah harus bangga. Kita bangsa Indonesia, bangsa yang besar, punya satu keindahan alam yang ya berdasarkan cerita aja udah pastilah, nggak kaleng-kaleng. Nah, saya pengen tahu, ternyata memang ya luar biasa. Kita nggak usah perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kita sudah mau di laut, waduh, ya. Saya bisa berenang ya bersama dengan ikan-ikan yang luar biasa hebatnya di sana pada saat kita di Raja Ampat. Ya, begitu indahnya kita nyelam. Yang pada saat itu saya nggak pernah nyelam, dipaksakan kapan lagi ikut menyelam. Wow. Ya, itu luar biasa. Ya ibaratnya kalau kita gampang lihat di akuarium lah ya ikan laut itu. Tapi kita merasakan sendiri. Kemudian apalagi kita banggakan. Nah, ada hal yang memang menjadi suatu catatan kita, yaitu keindahan alam. Yang itu juga sudah pernah kita dokumentasikan di sebuah uang 5.000-an ya saat itu. Nah, itu ada namanya Kelimutu. Itu danau yang 3 warna yang bisa berubah warnanya. Nah itu sekarang ada di uang 5.000-an zaman waktu itu tahun 1992 kalau nggak salah itu ada. Nah kemarin di sana kita lihat itu luar biasa Indonesia itu. Wow. Ya keindahannya. Nah, ada satu hal lagi yang memang ya saya terima kasih juga ya, ide-ide itu harus kemudian diambil keputusan, dieksekusi. Saya ke Gorontalo, itu yang ada namanya di sana kita melihat ikan hiu paus, ya, ikan hiu paus itu ikan tutul. Nah, saat itu pada itu hanya kita bisa lihat saja, tapi ada kebijakan pada saat itu Menteri Pariwisatanya Pak Sandiaga Uno. Nah, dia menciptakan satu perahu transparan kayak Mika. Jadi akhirnya kita bisa ke situ, kita di perahu itu kita bisa ngelihat itu namanya si ikan hiu paus itu. Wow. Itu ada dokumentasinya, saya pikir indah sekali, hebat sekali, luar biasa sekali. Ya. Aneh satu catatan, kalau mungkin zaman saya SMP. Saya sudah kenal juga yang namanya Nusa Penida toh di Bali. Yep. Nah itu, jadi setelah saya melihat, waduh indah. Tapi ada catatan kecil yang saya harus juga mungkin ceritakan sama teman-teman kalau kemudian ada yang bertanya, ada satu infrastruktur yang memang untuk menuju ke sana itu ya terlalu lama untuk diperbaiki atau direnovasi. Padahal wisatawan asing itu ya mereka dominan. Saya satu kapal itu hanya saya sama istri. Yang lain itu udah orang bule semua itu. Tapi begitu masuk ke situ, waduh saudara-saudara kita itu nawarkan ojek segala macam udah. Artinya welcome terhadap Nusa Penida yang begitu harus wangi, indah, bagus itu nggak nampak. Yang kita terima itu ya kumuh, ya kayak pasar, lalu lorong-lorong. Wow. Sampai saya bertanya, ini sudah lama Pak. Memang akan dibangun, akan diperbaiki dan sebagainya. Tapi sudah berapa? Sudah lama. Nah. Kan sayang. Ya. Wow. Kenapa enggak seperti ibaratnya Bandung Bondowoso lah. Ya, 3-4 hari itu bisa kita selesaikan, aman tuh. Nah itu aja catatan saya. Wah Pak Puji ini pengalamannya luar biasa, dari catatan kecil menjadi besar. 115 hari ya. Ini rasanya mau cerita banyak terus. Sekali ya. Ini belum seberapanya ini. Ini belum seberapa, waktunya sangat mepet sekali itu ya. Mungkin Pak Puji mau memberikan singkat seandainya Bapak Puji menjadi Menteri Pariwisata, apa yang akan dilakukan? Tidak perlu saya jadi menteri, tapi kita bisa memberikan kontribusi apa yang tadi mungkin saya sampaikan itu bisa direalisir.
Salah satu contohnya kaitan dengan masalah publikasi, ya, itu penting juga. Jadi perlu namanya sosialisasi tentang pariwisata di Indonesia itu, ya, apa yang mungkin bisa. Kemudian setelah itu, nah jangan sampai terus mengecewakan infrastruktur, ya, yang perlu memang harus dijaga, dibangun untuk menuju ke daerah wisata itu. Salah satu contoh, nggak jauh Pak Jimmy, itu di Magelang itu ada namanya Nepal Panjava. Itu begitu indah, bagus itu kan, kayak di Nepal itu bangunannya itu. Tapi saya cukup sekali ke sana. Kenapa? Waduh, infrastrukturnya tidak memungkinkan lagi untuk 2 kali ke sana. Apalagi seperti saya yang sudah senior, istri saya itu naik motor. Waduh, kalau nggak pegang itu. Nah, itu kan harus salah satu yang diperhatikan oleh pemerintah, bagaimana infrastruktur itu dibangun, dirawat. Nah, itulah sebagai satu catatan. Kalau yang lain saya pikir kita bangga, ya, terhadap kekayaan alam Indonesia ini yang begitu luar biasa hebatnya, indah. Wah, Pak Puji, terima kasih sekali untuk waktunya ini. Ya. Sukses senantiasa, nikmati masa-masa pensiun saat ini saya dengar. Dan next trip adalah wisata jelajah dunia gitu ya. Ya, saya nggak dunia dulu. Saya mimpi saya itu pikir, wah, mana ya negara yang saya, kalau saya mau sebut, kamu pengen kemana kalau ditawarin, kan? Saya pengen ke Jepang. Nah, saya pengen mungkin jelajah wilayah Jepang. Wow, so Anda bisa join bersama Pak Jenderal Puji Hartanto jelajah wisata Jepang. So, terima kasih Pak Puji. Ya, saya terima kasih semuanya. Pak Jimmy di Sama-sama. dalam Satu Cerita untuk Indonesia, kebanggaan saya dan hormat saya. Hebat wisata jelajah Nusantara dan Satu Cerita untuk Indonesia.